Di penghujung pekan yang cerah, Fikri, seorang pendaki berpengalaman, memutuskan untuk menaklukkan Gunung Lawu bersama 3 temannya, Doni, Rina, dan Arman. Gunung Lawu memang sudah lama menjadi impian mereka, dengan segala keindahan alamnya yang memikat. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal pikiran. Mereka, Gunung Lawu terkenal dengan kisah mistisnya. Banyak pendaki yang mengalami kejadian aneh di gunung ini. Bahkan beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak. Fikri dan teman-temannya pernah mendengar cerita-cerita ini. Namun mereka tetap nekat untuk mendaki. Penuh semangat dan tak sabar untuk menjelajah. Di awal perjalanan, mereka disambut dengan pemandangan alam yang begitu indah. Jalur pendakian dikelilingi oleh pepohonan rindang. Udara segar yang dingin, dan suara-suara alam yang menenangkan. Sesekali, mereka bercanda dan tertawa, mengabadikan momen dengan berfoto di setiap spot menarik yang mereka temui. Namun, begitu mencapai pos pertama, suasana mulai terasa berbeda. Kabut tebal tiba-tiba turun, mengaburkan pandangan mereka. Angin yang dingin menusuk tulang, membuat mereka merinding. Di tengah kabut, Fikri merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia menoleh beberapa kali, namun hanya mendapati teman-temannya yang berjalan di belakang. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah area datar yang cukup luas. Sambil memasang tenda, suara gemerisik dari semak-semak membuat mereka waspada. Arman, yang penasaran, berjalan mendekati sumber suara. Namun kembali dengan wajah pucat. "Aku merasa ada yang memperhatikan kita dari dalam hutan," bisiknya dengan suara bergetar. Kata-katanya membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun Fikri mencoba menenangkan semua orang, meyakinkan mereka bahwa itu hanya perasaan cemas. Saat mereka mulai tidur, keanehan lain terjadi. Suara langkah kaki terdengar mengitari tenda mereka, disertai dengan bisikan-bisikan samar yang menyebut nama mereka satu persatu. Setiap kali mereka mencoba tidur, suara-suara itu semakin jelas dan terasa seperti menyelimuti mereka. Rina, yang tak tahan dengan suasana itu, berusaha untuk menutup telinganya. Namun suara itu terus menghantui di dalam kepalanya. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Namun ketika ia membuka mata, tidak ada siapapun di sana. Tengah malam, Rina terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Dalam kegelapan tenda, ia melihat sosok seorang pria pucat berdiri di sudut tenda, menatapnya dengan tatapan kosong. Wajah pria itu datar, namun sorot matanya begitu dingin, seolah penuh amarah. Rina mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Pria itu mendekatkan wajahnya ke arah Rina dan berbisik, "Kalian tidak boleh berada di sini." Setelah itu, sosok pria tersebut menghilang dalam sekejap, meninggalkan Rina yang ketakutan setengah mati. Pagi harinya, Rina menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Awalnya, Fikri mencoba menenangkan mereka dan menganggap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun tatapan mata Rina yang penuh ketakutan membuatnya ragu. Mereka akhirnya memutuskan untuk lebih berhati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi suasana terasa semakin ganjil. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Dan jalur pendakian yang biasanya ramai kini terasa sepi dan mencekam. Di tengah jalur turun, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain bernama Bayu. Pria itu tampak pucat, lusuh, dan berjalan dengan langkah yang lemah, seolah sudah tersesat lama di gunung ini. Bayu meminta untuk ikut turun bersama mereka, mengaku kebingungan mencari jalur. Fikri merasa tidak nyaman dengan kehadiran Bayu yang mendadak. Namun ia merasa tak punya pilihan selain membantunya. Sepanjang perjalanan, Bayu hanya berjalan diam di belakang mereka. Dengan pandangan mata yang tampak kosong namun tajam, menambah suasana mencekam. Rina yang semakin ketakutan mulai merasakan tubuhnya lemas dan hampir tak bisa berdiri lagi. Setiap kali ia terjatuh,
Bayu muncul entah dari mana dan membantunya berdiri sambil berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Namun, saat Fikri melihat tangan Bayu yang memegang Rina, tangannya tampak tidak normal, transparan. Seolah bukan tangan manusia. Rasa takut mulai menguasai Fikri. Namun ia menahan diri untuk tidak menunjukkan ketakutan. Terutama karena mereka masih berada di tengah jalur yang sunyi dan menyeramkan. Saat malam kedua tiba, mereka berkemah kembali. Bayu tidak masuk ke dalam tenda bersama mereka. Hanya duduk di luar menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Ketika Fikri dan Doni mencoba tidur, suara langkah kaki kembali terdengar mengitari tenda. Dan setiap kali mereka mengintip, Bayu tetap duduk diam di luar. Tampak tak terpengaruh oleh keanehan yang terjadi. Hingga tengah malam, Fikri terbangun dan melihat Bayu berdiri di tepi jurang, menatap kegelapan dengan tatapan dingin dan kosong. Bayu menoleh ke arah Fikri, dengan senyum yang samar namun dingin. Dengan suara berat, Bayu berkata, "Gunung ini adalah rumahku, dan aku tidak akan pernah pergi." Tatapan matanya yang kosong itu membuat Fikri bergidik. Merasa seolah tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Bayu perlahan-lahan memudar menjadi kabut tipis dan menghilang, meninggalkan Fikri yang terguncang ketakutan. Ia sadar bahwa sosok Bayu bukanlah manusia biasa, melainkan arwah pendaki yang telah lama hilang di Gunung Lawu. Pagi harinya, mereka turun dengan tergesa-gesa, penuh rasa takut yang masih menghantui. Saat tiba di desa, mereka bercerita pada penduduk setempat tentang Bayu. Warga desa kemudian mengungkapkan bahwa Bayu adalah pendaki yang tewas beberapa tahun lalu di Gunung Lawu. Arwahnya sering muncul untuk menolong pendaki yang tersesat. Namun arwah tersebut juga menyimpan sisi kelam yang bisa menjadi ancaman bagi mereka yang mengganggu wilayahnya. Dengan tubuh lelah dan wajah pucat, mereka merasa lega telah meninggalkan gunung. Namun, kenangan akan tatapan dingin Bayu masih membekas dalam pikiran mereka. Gunung Lawu kini tak lagi menjadi sekadar tempat pendakian, tetapi tempat yang menyimpan kenangan mengerikan yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka sadar bahwa gunung ini memiliki misteri yang tidak bisa diabaikan. Dan setiap pendaki harus menghormati alam yang telah menjadi rumah bagi roh-roh yang tidak tenang.